Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal prediksi SNBT 2024. Tentu suksesnya pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk sama-sama kita simak video berikut ini. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Langsung saja kita bahas soal pertama, penggunaan ejaan yang kurang tepat terdapat pada kalimat. Oke teman-teman, kalau kamu ditanya penggunaan ejaan berarti nanti bisa jadi penggunaan hurufnya, apakah penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, atau penggunaan huruf lainnya. Kemudian, apakah penggunaan dari tanda bacanya yang kurang tepat gitu ya, kalau yang ditanya ejaan kurang tepat. Nah, jadi nanti baik tanda baca koma, tanda titik dua, tanda titik, tanda koma seperti itu. Jadi kalau misalkan dia bertanya ejaan berarti nanti baik dari penggunaan hurufnya, kemudian baik dari tanda bacanya gitu ya. Nah, ataupun nanti penggunaan kata yang ada dalam kalimatnya seperti itu. Oke, kalau kita cek berdasarkan optionnya di sini kalimat 2, namun kenaikan harga minyak mampu ditahan sentimen negatif tersebut. Nah, di sini penggunaan ejaannya sudah tepat, penggunaan tanda titik di akhir, tetapi ada yang kurang tepat, yaitu di sini ada kata namun. Nah, kata namun itu merupakan bagian dari konjungsi. Nah, konjungsi teman-teman, ketika setelah pengungkapan konjungsi antar kalimat di dalam suatu kalimat, nanti dia itu harus menggunakan tanda koma. Nah, karena di sini nggak ada tanda koma, makanya kurang tepat seperti itu. Nah, di sini kakak jelaskan lagi beberapa penggunaan tanda koma gitu ya. Nah, diantaranya selain setelah ungkapan konjungsi, nah konjungsi ini kan ada kata namun. Namun ini menunjukkan pertentangan dengan kalimat sebelumnya. Tanda koma kamu gunakan juga untuk menunjukkan suatu perincian. Selain itu nanti digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Kemudian sebelum kata perluasan yang menunjukkan perincian seperti kata misalnya seperti. Nah, jadi nanti itu dikasih dengan tanda koma dan masih banyak yang lainnya. Jadi karena kita di sini itu yang ditunjukkan ungkapan setelah konjungsi, berarti jawaban yang tepat untuk kalimat penggunaan ejaan yang kurang tepat itu ada kalimat A2. Untuk kalimat 5 berarti 6, 7, dan 8 bisa kita pastikan gitu ya penggunaan ejaannya sudah tepat. Kita bahas soal berikutnya, konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 7 adalah. Oke, kita cek di sini konjungsi yang dibutuhkan itu adalah awal kalimat. Nah, jadi yang kamu pakai konjungsinya adalah antar kalimat karena pada dasarnya ketika kamu membutuhkan konjungsi di awal kalimat yang digunakan adalah konjungsi antar kalimat. Tentu konjungsi antar kalimat ini kamu cek dulu gitu ya, seperti apa hubungannya dengan kalimat sebelumnya biar kita ambil hubungannya menunjukkan apa, menunjukkan tentang apa gitu ya, menyatakan tentang apa. Jadi kalau misalkan di sini di kalimat 6 disebutkan, dilansir dari Reuters, impor batu bara thermal dari Asia pada Januari 2024 melandai karena melemahnya permintaan dari Cina dan India. Titik-titik impor dari Jepang dan Korea Selatan naik. Nah, di sini Kak, case yang pertama impor batu bara dari Asia itu katanya melandai karena melemahnya permintaan gitu ya. Berarti kalau melandai itu lebih turun gitu ya. Nah, sedangkan kalau di sini Korea Selatan naik berarti kalau kita cek hubungan dari kalimat 6 dengan kalimat 7 itu gitu ya, kita butuh konjungsi yang menyatakan hubungan pertentangan. Oke. Nah, jadi
Kata konjungsi yang menunjukkan hubungan pertentangan itu adalah menggunakan kata namun. Dari situ kita bisa lihat yang option A oleh karena itu. Nah, di sini kurang tepat penggunaan konjungsinya. Kenapa? Karena oleh karena itu dia menunjukkan suatu akibat ya. Oleh sebab itu, nah dia menunjukkan suatu akibat juga. Kemudian jadi ini kurang tepat karena dia menunjukkan suatu simpulan namun menunjukkan pertentangan. Tepat selanjutnya menunjukkan keberlanjutan. Jadi jawabannya tentu opsi yang D namun. Kita bahas soal berikutnya, penggunaan kata imbuhan yang kurang tepat terdapat pada. Nah, di sini disebutkan di kalimat 1 gitu ya. Di sini ada imbuhan menguat, kemudian di sini melemahnya, kemudian hingga pasokan yang melimpah. Nah, jadi ada menguat sama melemahnya, ini penggunanya sudah tepat. Kemudian di sini di kalimat 2, namun kenaikan harga minyak tadi ketika kita sudah benarkan ini menggunakan tanda koma ya. Namun kenaikan harga minyak mampu ditahan sentimen negatif tersebut. Tentu penggunaan kata ditahan di sini kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena seharusnya bukan mampu ditahan, tapi konjungsi yang tepat yang kita gunakan itu adalah gitu ya, menahan. Nah, jadi seharusnya bukan kata ditahan, tetapi yang tepat itu kata menahan agar kalimatnya menjadi sesuai. Namun kenaikan harga minyak mampu menahan sentimen negatif tersebut gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah opsi yang B, kalimat kedua. Untuk kalimat 3, 4, dan 5 sudah tepat penggunaan kata imbuhannya, begitu juga yang 1 karena kita sudah ketemu nih yang salah ada di kalimat kedua. Baik teman-teman, di sini kakak punya soal terakhir buat kalian, silakan kalian kerjakan ya. Nah, nanti hasil jawabannya silakan tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Baiklah, itu dia tadi pembahasan prediksi soal SNBT 2024 subtes pemahaman bacaan dan sekian dari kakak. Semoga membantu. Sampai jumpa.